Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Guna mempercepat pemadaman lahan terbakar di Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir, Polda Sumatera Selatan menambah 126 personel gabungan. Selebgram yang terjerat kasus penistaan agama, Lina Mukherjee, divonis 2 tahun penjara. Jumlah kesehatan nasional atau JKN di Ogan Komering Ulu ditambah hingga mencapai 26.000 jiwa. Selebgram yang terjerat kasus penistaan agama, Lina Mukherjee, divonis 2 tahun penjara oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang. Vonis ini serupa dengan tuntutan jaksa. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang, Romi Sinatra, akhirnya menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada selebgram Lina Mukherjee. Usai menolak pledoi atau pembelaan, Majelis Hakim menilai Lina Mukherjee secara sah terbukti, sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama. Vonis Majelis Hakim ini serupa dengan tuntutan jaksa. Menyikapi vonis hakim, Lina Mukherjee meminta waktu sepekan untuk berdiskusi dengan kuasa hukum. Ya kalau udah tahu tuntutan pasti kan nggak jauh putusannya, ya gimana ya, dijalani aja. Kebenaran sih aku terima kasih ya untuk Bunda Lapas, Bunda Ike, timnya gitu, kayak kasih aku kesempatan bikin jemputan, kuku, jahit. Jadi ada kegiatan di mana aku merasa aku sekolah gitu supaya nggak depresi. Lina Mukherjee terjerat kasus penistaan agama sejak akhir Maret 2023. Wanita bernama asli Lina Lutfiati ini dijerat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik hingga menjadi tersangka, kemudian divonis 2 tahun penjara serta denda 250 juta rupiah. Yanuar Ikhrom melaporkan dari Palembang. Polisi kembali menyita rumah milik seorang selebgram asal Palembang, Adelia Putri Salma, di kawasan Seberang Ulu 1. Rumah yang diubah menjadi minimarket itu diduga hasil penjualan narkoba jaringan internasional. Rumah milik selebgram asal Palembang Adelia Putri Salma di kawasan Jalan Ahmad Yani, Seberang Ulu 1, Kota Palembang disegel oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung. Rumah sehari-hari dijadikan minimarket ini adalah rumah keempat milik Adelia yang disita polisi. Rumah ini pun telah diberi garis polisi dan dilarang melakukan kegiatan apapun di dalamnya, termasuk aktivitas karyawan minimarket. Polisi kembali menyita rumah milik Adelia Putri Salma karena diduga dari hasil transaksi narkoba sang suami, David alias Khadafi, yang lebih dahulu mendekam di penjara. Warga sekitar pun membenarkan rumah ini milik sang selebgram yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba jaringan internasional. Narkoba? Beres-beresnya, Nek? Tidak tahu, kita di merek kita dan kita jualan balik. Kemarin itu kapan? Kemarin lah terakhir nyapu-nyapu. Oh, terakhir jualan. Tadi buka semuanya? Dengar, iya. Beres-beres ya? Selebgram yang kerap bergaya hidup mewah itu ditangkap di Tres Narkoba Polda Lampung saat berada di sebuah klinik kecantikan di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Kota Palembang pada 26 Agustus 2023. Diduga Adelia bersama sang suami David alias Khadafi terlibat bisnis narkoba jaringan internasional yang berafiliasi dengan Freddy Pratama alias Miming. Selain menyita keempat rumah, polisi juga sebelumnya telah lebih dulu menyita 6 unit mobil mewah milik sang bandar narkoba. Para tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara, seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Beralih ke informasi lain, organisasi Perhimpunan Humas Rumah Sakit Indonesia Sumatera Selatan menggelar bakti sosial donor darah di Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Palembang. Kegiatan donor darah ini untuk memenuhi kebutuhan darah di Kota Palembang.
Kegiatan bakti sosial donor darah digelar di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Donor darah yang digelar organisasi Perhimpunan Humas Rumah Sakit Indonesia atau Perhumasri Sumatera Selatan ini diikuti oleh karyawan rumah sakit dan masyarakat umum. Bakti sosial donor darah ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Perhumasri ke-6. Adapun jumlah pendonor kali ini berjumlah sebanyak 100 orang. Nantinya kantong darah yang telah terkumpul akan diserahkan kepada Palang Merah Indonesia cabang Palembang dan sebagian disimpan di Bank Darah Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Kegiatan ini bisa dilaksanakan donor darah atau bakti sosialnya di Rumah Sakit Muhammadiyah. Tentu ini menjadi suatu awal yang baik sekali ya, karena ternyata rumah sakit ini juga sering sekali, rutin sekali melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa donor darah. Bahkan hari ini targetnya sampai 100 sekian ya Pak ya. Dan tentu ini juga untuk mengatasi kebutuhan darah di Kota Palembang yang setiap bulannya sampai 7.000 kantong per bulan. Jadi kalau seandainya tidak dibantu oleh kawan-kawan, kami juga tidak bisa apa-apa. Kegiatan ini mendapat respon positif dari masyarakat. Semula ditargetkan hanya 50 kantong darah menjadi 100 kantong darah terkumpul. Alhamdulillah hari ini kita Perhumasi Sumsel bersama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah dan PMI telah menyelenggarakan bakti sosial ya. Itu juga dalam rangka Perhumasi yang ke-6. Bakti sosial hari ini tentang donor darah. Memang target kita sekitar 50 dan ternyata sampai hari ini sudah 70-an ya, 70. Mungkin diharapkan ya lebih dari itu. Semoga dengan bakti sosial kami hari ini dapat manfaat bagi masyarakat di Sumsel maupun di Palembang. Tujuannya adalah untuk memberikan salah satu darah kepada yang membutuhkan kepada masyarakat. Salah satunya itu kita kan ada pasien yang membutuhkan darah, yaitu pasien seperti pasien HD atau pasien gagal ginjal, lalu ada pasien anemia seperti itu. Ini kebanyakan ini pendonor ini dari mana saja Pak? Sasaran kita pertama dari masyarakat umum, masyarakat sekitar di area Seberang Hulu ini dan juga dari karyawan kita. Untuk selanjutnya Pak, yang darah yang sudah didonor ini akan diberikan ke gimana? Ya, untuk selanjutnya darah yang telah kita donor itu akan dikumpulkan di PMI dan juga di rumah sakit kita sebagai di tempat di bank darah. Donor darah akan terus digalakkan karena kebutuhan kantong darah di Kota Palembang cukup besar, yaitu 7.000 kantong darah setiap bulannya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Ogan Komering Ulu ditambah hingga mencapai 26.000 jiwa. Dengan menjadi peserta JKN, masyarakat bisa mendapatkan perlindungan kesehatan, biaya pelayanan kesehatan, dan juga dapat berobat secara gratis di seluruh fasilitas kesehatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menambah jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Ogan Komering Ulu hingga mencapai 26.000 jiwa. Dengan tambahan ini, total ada 87% warga di Ogan Komering Ulu terdaftar sebagai peserta JKN, sedangkan sisanya 48.000 jiwa akan segera menyusul. Dengan menjadi peserta JKN, masyarakat akan mendapatkan perlindungan kesehatan sekaligus penjaminan biaya pelayanan kesehatan. Peserta JKN dapat berobat secara gratis di seluruh fasilitas kesehatan karena iurannya dibayar pemerintah. Warga bisa mengecek status keanggotaan JKN di puskesmas terdekat dengan membawa kartu identitas. Peserta yang ditambahi oleh Pak Gubernur sebanyak 26.000 peserta ini, masyarakat sudah bisa mengecek melalui NIK yang ada di KTP apakah dia sudah terdaftar sebagai peserta JKN atau bisa melaporkan KTP-nya untuk dicek di puskesmas wilayahnya masing-masing. Informasinya ada 48.000 lagi nih Pak yang belum terdaftar di JKN. Ya, betul sekali. Jadi untuk Kabupaten Oku, kalau hitungan kita baru 87% masyarakat yang sudah terdaftar. Nah, sisanya itu kurang lebih sebesar 48.000 masyarakat yang belum terdaftar di kepesertaan JKN. Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional dengan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib. Karena itu, warga yang menjadi peserta JKN dapat memanfaatkan layanan yang diberikan secara optimal. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu.
Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.